ini ya terkait dengan materi, yang pertama adalah kita kenal generasi saat ini dulu, yaitu kita mengenal industri 4.0 dan society 5.0. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil nanti di industri dan society ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan diri, ya, bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa terjun di dunia yang hari ini konon katanya cenderung digital. Ya, berikutnya adalah kita cek dengan peminatan kita, gitu ya. Jadi infrastrukturnya sudah ada, lapangan pekerjaannya sudah ada, tapi kita nggak minat. Atau sebaliknya, kitanya sangat minat, tapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Atau keduanya tidak ada. Nah, maka hari ini kita coba diskusikan bagaimana rekan-rekan sekalian mendapatkan sebuah gambaran, ya, kurang lebih masa depan kita akan kemana arahnya. Ingat, masa depan kita yang menentukan kita sendiri. Mereka hanya sekedar stakeholders. Mereka mengantarkan kita, mungkin orang tua melahirkan kita, tapi Bill Gates mengatakan kalau Anda lahir miskin, itu adalah bukan salah Anda. Tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu salah Anda. Gitu ya. Jadi itu yang harus dipegang, ya. Jadi kalau kita lahir itu ditangisi, kita lahir itu di gembira, orang sekitar kita di sekeliling kita tersenyum, ya, dengan gembira, dan meninggal kita ditangisi, gitu ya. Nah, artinya apa? Kehadiran kita di alam dunia ini kita betul-betul diharapkan, gitu ya. Dan kemudian meninggal kita itu orang bersedih, gitu ya, kehilangan sosok yang luar biasa. Nah, itu adalah ciri khas yang harus kita pegang, dua tadi. Lahir seperti apa, meninggal seperti apa. Prosesnya yang harus kita perhatikan, ya. Baik. Ingat satu istilah lah barangkali, ataupun satu platform yang harus rekan-rekan ingat, ya. Kita akan berburu dengan waktu atau usia kita, gitu ya. Jadi manfaatkan usia yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah saya bisa mencapai usia sampai saat ini. Mohon maaf, mungkin rekan-rekan ada yang nggak bisa nyampe seusia saya, gitu ya. Jadi karena syarat meninggal tidak perlu tua, gitu ya. Jadi artinya apa? Kita terus manfaatkan hari demi hari, ya. Ingat, mungkin bagi yang Muslim, yang hari ini amalnya sama dengan kemarin itu adalah termasuk yang merugi, gitu. Ya, yang merugi. Apalagi yang hari ininya lebih buruk dari kemarin, gitu. Nah, itu udah banyak pakem-pakem yang mengacu kepada kita bahwa kita harus benar-benar produktif, ya. Hari demi hari harus betul produktif, gitu. Tanpa melihat siapapun kita latar belakangnya. Ingat, tidak ada latar belakang di dunia ini yang paling istimewa, tidak ada. Semua lahir sama, ya kan? Semua lahir sama, alhamdulillah dikaruniai hal yang sama barangkali, atau Anda mendapatkan kelebihan dari orang lain, itu luar biasa. Dan itu yang harus amanah yang diberikan Tuhan untuk kita. Gitu. Kalau kita tidak mempersiapkan hal itu, maka nanti kita akan tergerus dengan zaman, gitu ya. Tergerus dengan zaman, kita nggak bisa you can do anything, gitu. Kita nggak bisa berbuat banyak, gitu. Ya, minimal paling sedikit Anda bermanfaat bagi diri Anda sendiri. Ya, Anda bermanfaat bagi diri Anda sendiri. Nah, itu motivasinya, ya. Jadi itu yang harus kita siapkan. Bagaimana kita menyikapi peradaban zaman, kemudian sosialnya, kemudian teknologinya. Itu ada 3 parameter yang hari ini harus kita kuasai. Kita lihat, sekarang kita masuk di industri 4.0. Konon katanya industri ini melahirkan teknologi internet, gitu ya, kecanggihan internet, atau Anda kenal IoT, Internet of Things, gitu ya. Jadi apapun semua bisa dikendalikan oleh internet. Nah, apa yang menarik ketika dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0.
ya. Yang pertama adalah di awal dulu kita kenal industrinya adalah sangat manual gitu ya, sangat manual, dan itu bentuknya pabrikasi gitu ya, yang besar. Itu industrinya besar-besar. Kemudian masuk kedua, itu udah dibentuk produksi massal ya, produksi massal, produk-produknya bisa kita nikmati, tapi masih sifatnya banyak yang manual ya. Nah, kemudian masuk ke industri 3.0, itu sudah berbau elektronik dan IT. Ya, sudah bercampur tuh, sudah mulai semi otomatik lah bahasanya begitu. Nah, di industri 4.0 yang Anda nikmati hari ini ya, di generasi Anda itu sudah sangat luar biasa. Saya kebetulan mengalami ketiga zaman ini ya, dari zaman yang nggak punya handphone, kemudian zaman adanya handphone, dan hari ini gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Jadi saya dulu mengalami waktu pakai pager. Kalau Anda pernah lihat mungkin pager ya. Pager itu yang paling rumit gitu ya, sebelum telepon rumah gitu. Dulu telepon rumah paling jago ya gitu ya. Tapi hari ini adalah ponsel Anda yang smartphone ya. Jangan-jangan handphonenya lebih pintar dari yang pakai hari ini gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana kita nyikapi. Ini peradaban zaman hari ini, ternyata tantangan ke depan itu Anda bukan lagi di mahir ataupun di bidang ilmu kita saja hari ini gitu. Ternyata kita juga harus memahami lingkungan gitu, harus memahami aktivitas produksi gitu ya. Jadi tentunya nanti kita lihatkan bagaimana peluang-peluang ke depan, baik itu untuk karir maupun internship gitu ya. Jadi dunia hari ini adalah tidak lagi terbatas dengan waktu dan ruang gitu ya. Ketika COVID menghampiri kita ya pada tahun awal 2020 gitu ya. Itu luar biasa gitu ya, di luar dugaan semua orang. Yang awalnya anak-anak itu mungkin mohon maaf yang anak masih kecil dilarang pakai handphone gitu ya. Bahkan sampai anak SD dilarang pakai handphone. Nah, begitu ada COVID semua boleh pakai handphone karena sekolahnya online gitu ya. Nah, paradigma ini baik orang tua maupun Anda sendiri yang merasakan itu ternyata berubah ya aktivitas kita. Yang awalnya Anda mungkin tiap pagi tuh mandi ke sekolah gitu ya, rajin gitu ya. Tiba-tiba sekarang mungkin waktu sekolah ada yang nggak sempat mandi ya, udah tinggal tampil layar Zoom gitu ya. Tinggal tampil di layar Zoom. Mungkin hari ini juga ada yang belum mandi misal. Gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kita nggak nampak dan kita nggak mempengaruhi banyak orang gitu ya. Kan enjoy ya di rumah gitu ya. Santai gitu. Kita bisa nikmati sambil leyeh-leyeh barangkali seperti itu ya. Tapi ternyata ilmu bisa kita dapatkan gitu. Nah, berikutnya adalah maksimal atau tidak. Nah, itu lain ceritanya. Tapi paling tidak transfer knowledge masih berjalan gitu. Nah, hari ini sudah seperti itu. Nah, kebayang nanti Anda bekerja, kira-kira mau bekerja di bidang apa? Wong saya di rumah terus gitu ya. Saya di rumah terus, kemudian perusahaannya harus tetap bergerak, mendapatkan uang untuk mendapatkan penghasilan barangkali, kemudian harus menggaji karyawannya juga, sementara karyawannya di rumah saja gitu ya, di rumah saja. Nah, bagaimana perusahaan juga putar otak bagaimana mengaktifasi semua karyawannya agar tetap produktif sehingga mesin perusahaan jalan dan menghasilkan ekonomis, nilai ekonomisnya. Nah, inilah industri 4.0 memungkinkan hal itu. Nah, ketika COVID ini menyerang, sebetulnya itu ada indikator bahwa kita lagi diuji dengan zaman gitu ya. Kira-kira kita sanggup nggak nih melewati zaman hari ini gitu lah. Jangan sampai nanti kita terpuruk zaman, ya udah, ya kebayang, mohon maaf, yang hari ini meninggal karena COVID kan luar biasa banyaknya gitu ya di dunia ini gitu ya. Nah, itu ya hal yang menjadi evaluasi kita ke depan, berarti kita harus lebih kreatif lagi, lebih produktif lagi, ya, mencerminkan hal-hal yang hari ini belum Anda tercetus idenya, gitu ya. Ketika Anda baru niat, orang lain sudah bikin. Ketika Anda sudah bikin, orang lain sudah laku. Ketika Anda sudah laku, orang lain sudah ganti produknya, gitu. Nah, seperti itu pergerakannya. Itu industri 4.0. Seperti yang Anda ketahui hari ini, saya yakin Anda pernah dengar merek handphone namanya Nokia, Siemens, dan lain-lain, bahkan Motorola.
Tapi hari ini mana ceritanya gitu. Ya, itu yang pemain-pemain besar dulu, bahkan BlackBerry. Mungkin Anda pernah dengar BlackBerry. Syukur-syukur udah pernah pakai gitu. Ya, dulu kan keren ya, punya BlackBerry keren gitu ya. Bahkan belinya antri, bahkan saya dulu beli Nokia itu antri kayak ular gitu ya. Tapi hari ini ya mohon maaf gitu ya. Hari ini lebih ngeliriknya ke iPhone misalkan. Nggak ke Android yang high end gitu ya. Jadi sekarang trennya adalah di fitur dan teknologi gitu ya. Bagaimana hari ini perangkat kita sanggup memenuhi kebutuhan kita. Ya walaupun mungkin aktivitas kita hari ini hanya bersosial media. Ya, tapi bisa nggak kita tingkatkan sedikit jadi nilainya lebih produktif? Misal, ada yang jadi apa yang namanya konten kreator gitu ya. Ada yang feeding gitu, ada yang bantuin ngetik, ada yang bantuin bikin apa namanya video-video singkat gitu yang untuk feeding di Instagram dan lain-lain atau di sosial media lainnya. Atau bahkan ada yang jadi YouTuber. Nah, itu yang dulu peluang-peluang itu tidak kita miliki gitu ya. Karena kita ada aktivitasnya, aktivitas fisik gitu. Nah, begitu hari ini yang tidak menuntut aktivitas fisik, maka kita harus lebih kreatif lagi. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan kreativitas yang ada atau tidak dikembangkan gitu. Nah, hal inilah yang rekan-rekan harus sudah mulai berpikir bagaimana kita melakukan aksi yang lebih nyata lagi. Oke. Nah, ini industri 4.0. Kemudian kita lanjut ke society-nya, ya. Nah, kalau tadi dari sisi tren teknologinya, sekarang society-nya. Kita lihat masyarakat kita dari awal, mungkin Anda yang belajar sejarah, kita kenal dari zaman manusia purba gitu ya. Manusia purba itu nggak ada pilihan lain, hanya berburu, gitu ya. Bahkan bangun rumah pun nggak kepikiran barangkali. Berburu di satu tempat ke tempat yang lain, ya, ketika resource-nya sudah habis, maka berikutnya adalah tidak ada lagi hal yang harus kita penuhi gitu ya. Hanya menuhinya fisiologi saja. Perut kenyang, selesai. Lapar, berburu lagi. Begitu seterusnya. Karena tempat tinggal ala kadarnya. Kan nggak kebayang dulu bangun bangun gedung sekian lantai gitu kan. Nggak kebayang. Dulu bisa survive aja, makan hewan, tumbuhan, buah-buahan yang ada di sekitar kita itu sudah bahasa kita sudah crazy rich gitu ya. Jadi bagaimana kita dengan bisa berburu rusa misalkan, yang itu sudah crazy rich dulu gitu ya. Kalau hari ini ngapain juga gitu ya. Jadi ada hal-hal yang hari ini adalah kita belajar dari society ya. Nah, masyarakat kita, lingkungan kita juga kita perlu pertahankan, artinya kita lihat bagaimana potensi-potensinya, perkembangannya gitu. Nah, sementara society 5.0 ini adalah ukurannya tingkat peradaban manusia itu ya. Jadi sudah mulai maju dan lain hal. Kalau dilihat dari gambar di samping, masuk ke society yang kedua mungkin ya, itu sudah mulai bercocok tanam. Ya, tidak lagi berpindah-pindah gitu. Karena sudah bercocok tanam, dia membuat perangkat-perangkat basic gitu ya, baik itu cangkul segala macam gitu ya untuk bercocok tanam. Nah, dari situ mulai memproduksi ya hasilnya sendiri gitu. Kalau kemarin mengutamakan berburu, kalau sekarang berarti sudah bisa memproduksi makanannya sendiri gitu. Nah, itu kan peningkatan ya, peningkatan peradaban gitu ya. Nah, kemudian masuk ke society 3.0 itu sudah mulai ada industri ya, ada mekanik segala macam gitu, ada mesin-mesin gitu. Itu mulai diciptakan gitu. Nah, artinya dengan seperti ini berarti apa yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan. Mungkin rekan-rekan di sini bisa sampai ke society 6.0, 7.0, bahkan sampai 10 misalkan seperti itu. Nah, bagaimana persiapannya rekan-rekan sekarang gitu ya? Kalau misalkan hari ini ya mohon maaf misalkan hanya jadi generasi rebahan gitu ya. Jadi kalau hanya rebahan saja berarti Anda cukup puas dengan kondisi hari ini, maka jangan harap nanti di masa depan Anda bisa bersaing gitu ya. Karena kalau dulu persaingannya ya saling kanibal gitu. Tapi kalau sekarang berarti persaingannya menggunakan teknologi ya dan komunikasi.
Nah, kemudian nyampe di Society 4.0. Ini sudah hari ini rentannya adalah kita sudah beda dengan dahulu ya. Kalau misalkan dulu itu kita cenderung padat karya gitu ya, cenderung padat karya. Kalau sekarang itu kita memaksimalkan mesin gitu ya, memaksimalkan mesin. Biarkan semua mesin yang bekerja gitu ya. Jadi sehingga manusia sudah tidak lagi memerlukan hal-hal yang padat karya. Kalau lihat sebuah pabrik mobil contohnya misalkan itu sudah hampir sedikit atau mengurangi karyawan untuk hal-hal yang sifatnya teknis dan alat berat gitu ya, karena sudah dihandle semuanya sama mesin. Nah, dengan kondisi seperti ini maka kita harus punya strategi secara pribadi gitu ya. Apa sih strateginya untuk menghadapi lingkungan-lingkungan yang berubah begitu cepat gitu ya? Bagaimana kita strateginya gitu. Nah, seperti yang sudah kita lihat hari ini kondisinya bahwa teknologinya sudah sangat maju gitu ya. Kemudian perangkat-perangkatnya, kemudian perusahaan-perusahaannya sudah tuntutan terhadap teknologinya sudah semakin tinggi. Kemudian masyarakat juga sama. Dulu mungkin awal-awal internet saya bisa ngakses itu buka email aja hampir 5 menit gitu ya. Buka email hampir 5 menit gitu. Hari ini one click langsung keluar. Ya, networknya sudah sampai ke bahkan isunya udah 5G. Wah, gitu ya, sudah 5G. Dari 4G aja kita sudah belum semuanya ya di Indonesia ya. Ternyata sekarang sudah ada 5G. Nah, kita bisa lihat berarti kalau dengan 5G yang kemarin yang 4G-nya sudah stabil barangkali itu sudah sangat cepat, apalagi nanti dengan 5G. Ya, maka data transfernya semakin besar. Kalau data transfernya semakin besar berarti ilmu, file segala macam itu bisa ditransfer harusnya lebih cepat lagi. Nah, berarti apa yang harus kita siapkan strateginya? Berarti kita harus menjadi pembelajar yang cepat. Gitu ya. Jadi pembelajar yang cepat. Ingat sekali lagi, saya nggak peduli latar belakang Anda. Ya, saya nggak peduli latar belakang Anda. Yang saya pedulikan adalah masa depan Anda. Gitu. Latar belakang Anda boleh siapapun itu. Nggak usah khawatir. Yang saya pedulikan adalah masa depan Anda seperti apa. Ya itu kekhawatiran kita, baik saya pribadi maupun teman-teman yang ada di sini gitu. Seperti apa kita di masa depan, walau alam atau kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi prinsipnya ketika kita sudah paham lingkungan, paham teknologi, paham apa yang harus kita lakukan, maka keniscayaan kita pasti sukses di masa depan. Gitu. Nah, kita lihat sekarang. Bagaimana kita persiapan karir di Society 5.0 gitu. Tadi kita lihat teknologinya seperti itu, di industrinya seperti itu, kemudian society-nya seperti itu. Ya, society-nya seperti tadi. Begitu cepatnya teknologi diserap, kemudian perusahaan-perusahaan hanya mengandalkan teknologi gitu. Nah, sementara kita bagaimana mempersiapkannya agar kita bisa ikut serta dalam kemajuan teknologi tersebut gitu. Jadi jangan sampai nanti kita hanya nonton dan melongo saja. Oh bisa seperti ini, oh bisa seperti ini, oh bisa seperti ini. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya. Nah, maka kita persiapkan. Ya. Tidak perlu khawatir. Ya. Masa depan itu sesuatu yang goib gitu ya. Tapi apa yang Anda kerjakan hari ini sudah kelihatan masa depan kita seperti apa gitu. Ya, yaitu ilustrasinya seperti itu. Jadi jangan khawatir siapapun Anda hari ini, ya ketika kita melakukan persiapan dengan baik, dengan matang gitu ya, dengan effort yang luar biasa gitu. Tentunya saya tidak lagi mengkhawatirkan rekan-rekan di sini gitu ya. Pasti sukses gitu. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah persiapan karir itu apa gitu ya. Satu, pendidikan gitu ya. Pendidikan di level apapun yang hari ini Anda sudah dapatkan itu syukuri. Ya, syukur saya bisa lulus SD, syukur saya bisa lulus SMP, syukur saya bisa lulus SMA, syukur saya bisa D1, D2, D3, D4, S1, S2, even S3. Gitu ya. Syukuri setiap jenjang karir pendidikan yang sudah Anda dapatkan hari ini. Mungkin ada yang kaget juga, kok saya bisa naik, kok saya bisa lulus gitu ya. Nah, itulah yang kenapa kita harus syukuri. Pertama, pendidikan.
Ya, pendidikan menjadi baseline, dasar-dasar dari persiapan kita. Kenapa? Karena di level pendidikan itu kita mendapatkan banyak materi, banyak pengetahuan, banyak juga komunikasi dengan teman-teman. Nah, itulah yang menjadikan 2 poin berikutnya, yaitu hard skill dan soft skill. Mungkin ini sudah general ya, sudah umum. Tapi saya sedikit coba mengkerucutkan pada teman-teman agar teman-teman lebih yakin lagi. Ya, lebih yakin lagi bagaimana kita bisa hidup di era yang paling modern sekalipun gitu. Yang pertama adalah dari sisi hard skill. Ya, hard skill ini tuntutannya adalah lebih ke apa ya? Technical skill atau science gitu ya. Jadi keahlian, tuntutan keahlian gitu. Maka kalau yang ada yang ngambil jurusan SMK atau jurusan teknik atau jurusan apapun, misalkan akunting segala macam gitu. Nah, itu masuknya di sini. Kemudian ada matematika dan pengetahuan lainnya, kemudian data dan technical skill. Nah, ini yang harus dikuasai hari ini gitu ya. Jadi, teman-teman siapapun Anda, sekolahnya di background apapun, tapi mulai melebur ke sini. Ya, mulai melebur ke sini. Tuntutannya seperti apa hari ini gitu. Jangan Anda merasa puas di satu sisi, oh ternyata saya udah punya Pak kemampuan ini, saya udah punya kemampuan ini. Nggak bisa. Anda coba lihat di sebelahnya. Kalau yang gambar hijau ini sudah Anda penuhi, berarti Anda sudah 1 poin. It's not enough. Gitu. Itu nggak cukup. Maka berikutnya adalah soft skill-nya. Anda lihat, ternyata soft skill lebih banyak dibanding hard skill. Gitu. Ya. Nah, apa sih yang menjadi dasar di hard skill? Contoh adalah problem solving. Anda bekerja, Anda masuk ke perusahaan, pasti ditanya, Anda bisa apa? Gitu ya. Tapi pas datang, Anda bingung. Aduh, saya nggak punya keahlian dan saya nggak punya pengalaman. Itu 2 yang nggak boleh nanti Anda tawarkan ke perusahaan. Itu baru lihat pengumumannya udah ditolak tuh. Gitu ya. Kalau Anda punya jawaban seperti itu gitu. Oke, problem solving. Masuk ke perusahaan dengan visi. Contoh, misalkan ada perusahaan bengkel misalkan ya, masuk bengkel. Anda lulusan SMK. SMK-nya mesin misalkan. Pas lah. Mesin, kemudian di situ butuh mekanik di bengkel tersebut. Maka Anda melamar dengan percaya diri. Apa yang bisa Anda bantu di bengkel kami? Saya bisa servis mesin, saya bisa perbaiki mesin, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Kalau jawaban Anda seperti itu, kira-kira perusahaan nerima nggak? Tidak ada alasan menolak perusahaan, karena Anda sudah cukup berpengalaman. Tapi kalau sebaliknya, perusahaan butuh technical atau mekanik, tiba-tiba Anda datang, mohon maaf, saya baru lulus, saya belum punya pengalaman, saya masih belajar juga gitu. Wah, perusahaan nggak mau ambil resiko dan nggak mau tahu, ya monggo, saya tolak gitu kan. Itu ganasnya dunia kerja, gitu. Jadi saya nggak mungkin kalau saya yang punya perusahaan, saya nggak mungkin nerima karyawan yang saya harus masih asuh lagi, saya masih harus kasih pelajar lagi segala macam gitu. Ya, itu yang penting. Anda problem solving. Berikutnya Anda mampu storytelling gitu ya. Bagaimana menceritakan diri Anda seperti apa, profil Anda seperti apa gitu. Yang menarik diceritakan untuk perusahaan. Berikutnya bagaimana Anda berkolaborasi gitu. Bisa bekerja dalam tim, bisa bekerja secara individu, ya. Bagaimana tingkat apa ya, kepenasaran Anda, curiosity gitu loh. Anda masuk ke perusahaan ini mau ngapain gitu. Anda mau bekerja sama di bidang apa gitu. Nah, itu saya tertarik di bidang ini. Tapi ada latar belakangnya nggak? Ada. Oke, kita kasih internship. Berikutnya mampu nggak komunikasi? Saya ilmunya banyak, saya keahliannya banyak, tapi nggak bisa menyampaikannya. Gimana caranya? Komunikasi, gitu. Ya, ini yang faktor-faktornya banyak. Berikutnya adalah kreativitas. Creativity di sini bagaimana Anda bisa lebih kreatif lagi gitu. Kalau orang dulu ya, kalau misalkan dulu kita main puzzle ya,
Kalau orang bisa selesaikan dalam waktu 1 menit, Anda bisa dalam 30 detik. Kalau orang dalam 30 detik, Anda bisa dalam 15 detik. Itu berarti Anda lebih kreatif lagi. Kalau orang hanya bisa 1 model, Anda bisa 2 model. Kalau orang bisa 3 model, Anda bisa bikin dengan 5 model. Itulah creativity gitu. Dan itu Anda harus introspeksi hari ini. Ada nggak jiwa itu di saya? Gitu. Jangan sampai nanti Anda jadi orang yang kebanyakan gitu. Kebanyakan orang ya tadi, oh udah mau sekolahnya online gitu ya, terus Anda nggak update, nggak baca buku, nggak baca tutor, nggak belajar apapun gitu. Nanti begitu lulus aja ceritanya. Terus pengen kerja di mana gitu loh. Tanya aja sama diri sendiri. Kira-kira saya akan bekerja di bidang apa, yang sesuainya apa gitu loh. Kalau Anda sendiri tidak bisa evaluasi diri Anda sendiri gitu. Nah, ini 2 modal, hard skill, soft skill ditambah pendidikan. Udah lengkap modalnya hari ini Anda sebetulnya. Ya, jadi nggak ada alasan lagi yang sudah sekolah, memiliki hard skill, memiliki soft skill, masih belum bekerja, itu ya mohon maaf bagi saya tidak masuk akal gitu. Ya, pasti harus ada yang nerima gitu. Nah, masalahnya nanti kita lihat kenapa Anda tidak diterima di dunia kerja. Gitu. Oke, berikutnya kita lihat ya. Nah, ini peluang karir di industri atau society 5.0 itu kurang lebih yang ini ya, di luar karir yang reguler. Kalau yang reguler ya di industri segala macam gitu ya. Tapi yang hari ini yang up to date yang saya bisa capturing adalah misalkan di sosial media spesialis gitu ya. Sosial media spesialis itu bagaimana? Hari ini Anda lihat begitu banyak yang mereka sangat sangat antusias untuk menjadi produsen sosial media gitu. Entah itu di konten kreatornya, di application developernya, di web developer atau di SEO spesialis gitu. Search engine optimizer gitu ya. Bagaimana kita dengan 5 ini aja. Ini tantangan buat Anda yang ada di sini hari ini ya. Kira-kira ambil coba satu peran. Kira-kira saya cocoknya di mana? Gitu. Ya, kalau dari 5 ini nggak ada di dalam benak Anda, berarti Anda harus belajar lagi. Gitu ya. Anda harus belajar lagi. Oh, Pak, saya maunya ke mekanik gitu ya. Ya industri mekanik standar gitu loh. Yang itu dibutuhkan di setiap industri, jenjang industri gitu loh. Tapi yang hari ini adalah trending gitu ya. Yang hari ini Anda bisa makin cepat karirnya dan makin besar peluang mendapatkan keuangannya itu adalah yang ini gitu loh. Ya. Nah, tentunya bidang yang lain yang seperti yang tadi saya sampaikan di kantor segala macam, administrasi, di bidang lain yang aktivitas fisik segala macam itu tentunya tetap ada gitu loh. Cuman ini yang berkaitan dengan kajian kita hari ini adalah inilah karir-karir yang bisa Anda tempuh hari ini gitu loh. Konten kreator hari ini bisa lihat, oh ini kok jelek ya tampilannya. Nah, idenya apa gitu loh. Supaya Anda bisa lebih bagus lagi. Application developer Anda buka misalkan, anggap yang versi jualan mau Shopee, mau Bukalapak segala macam, Anda lihat kekurangan mereka apa. Wah, ini harus Anda develop ulang. Kasih masukan. Di web developer, lihat website-website yang ada di muka bumi ini. Cari kelemahannya, Anda bisa selesaikan. Kontak perusahaannya. Saya bisa selesaikan website Anda lebih bagus lagi. Itu pasti Anda dipanggil bekerja. Kemudian SEO spesialis. Misalkan Anda nyari merek tertentu, ternyata begitu nyari di Google nggak ketemu. Nah, kasih tahu perusahaannya, kok saya nyari produk Anda nggak ada ya di website gitu kan. Ini kayaknya nih SEO-nya belum jalan nih. Kebetulan saya punya expertise di SEO. Ya udah ngelamar, diterima dong gitu. Jadi hari ini begitu mudahnya untuk mendapatkan kerja. Tapi kalau yang hari ini bilang, oh kerja itu susah, ya saya balik lagi, skillnya apa yang punya, gitu loh. Ya kan? Perusahaan itu nggak mungkin, tadi saya sudah sampaikan, nggak mungkin saya, mohon maaf, menerima karyawan yang harus saya kasih pelajari lagi, kasih pelajaran lagi, nggak bisa. Saya hanya menerima karyawan yang kayak tadi, yang tahu kelemahan perusahaan. Dan dia mau menyelesaikan. Kalau nggak ketemu itu, Anda yang ngantri.
ya seperti yang lain gitu. Mau pegawai negeri segala macam gitu. Ya ngantri gitu. Atau nyari lowongan kerja yang kayak di koran-koran gitu ya. Itu bagi saya ya apa namanya jalur lambat gitu ya, jalur lambat itu nggak akan mempercepat dan tidak akan jadi apapun gitu ya. Artinya karena Anda hanya ngantri doang gitu loh, karena Anda mengandalkan tanda kutip nasib baik saja gitu. Tapi sementara yang tadi yang proaktif itu yang dengan skill, dengan komunikasi, dengan informasi yang luar biasa Anda dapat menyelesaikan masalah, maka itulah yang dituntut ya, kita hari ini gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti kita memiliki apa ya, diberikan kelebihan yang banyak tapi kita bingung karena banyaknya kelebihan tadi, bingung saya jadi akhirnya nggak punya kelebihan misalkan seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda bingung dengan kelebihan Anda sendiri karena Anda tidak mampu merealisasikan apapun yang menjadi impian-impian Anda. Nah, bagaimana di internship itu seperti apa? Ya, prinsipnya adalah Anda membentuk nih. Tadi saya sampaikan, begitu melamar pertama tentunya kita nggak punya pengalaman. Tapi kalau Anda sudah pernah internship, maka Anda punya pengalaman gitu. Ya, dengan internship ini berarti Anda punya skill. Nanti skillnya nanti Anda mendapatkan atau menjadi mentor atau jadi peluangnya lebih banyak lagi gitu loh. Nah, itu yang menjawab tadi. Kalau Anda nggak punya pengalaman, saya pernah internship di perusahaan ini, di bagian ini. Nah, saya pernah mendapatkan materi course tentang ini lebih spesifik gitu. Kalau seperti itu kan berarti, oh, kita dapat yang namanya pengetahuan tambahan gitu. Nah, ini peluang karirnya. Oke. Kemudian berikutnya, peminatan. Ingat, kebanyakan orang adalah orang kebanyakan. Ya. Kebanyakan orang adalah orang kebanyakan. Ya seperti ini. Begitu lihat satu lowongan, wah melamar semua. Gitu ya. Begitu lihat peluang mau jadi YouTuber semua. Ternyata bingung. Begitu bikin satu videonya nggak selesai. Gitu kan. Ya. Nah, artinya apa? Kita nggak boleh ikut arus yang Anda nggak paham sama sekali. Gitu loh. Ya, caranya adalah Anda pahami dulu, kemudian Anda butuh waktu proses segala macam gitu. Nah, disinilah kita perlunya diskusi. Ya, alhamdulillah nih rekan-rekannya dari seluruh Indonesia barangkali ada di sini, saling cross check. Oh, ini di Sulawesi ternyata trendingnya ini. Oh, ternyata di Medan ini. Oh, ternyata di Jawa Timur ini, Jawa Tengah, Jawa Barat segala macam. Nah, kumpulin semua, kita analisis bareng-bareng gitu. Nah, kalau seperti itu, ya maka kita sudah bisa menentukan ini tim kita ini mau kemana arahnya. Gitu. Kalau itu bisa Anda definisikan, kalau Anda bisa definisikan, maka seperti itu Anda sudah jelas nih jenjang karir kita kemana arahnya. Gitu. Nah, minat itu dari pribadi. Tadi dasarnya ada pendidikan, ada soft skill, hard skill, sehingga kita muncul minat. Kalau kita udah punya tadi dasar 3, punya minat. Tapi jangan dibalik. Oh, pas saya minatnya mau jadi dokter gitu. Tapi sekolahnya di mana? Di teknik. Ya kan nggak mungkin gitu. Ya, nggak mungkin. Jadi dari tadi kita baseline-nya atau dasarnya apa? Kita minat itu jangan hanya yang trending hari ini kok orang bisa sukses gitu ya. Orang itu perjalanannya panjang gitu. Bahkan terakhir yang mungkin Gozali yang bisa menjual NFT-nya gitu ya. Itu bukan serta-merta langsung hari ini upload langsung dia dapat 1 miliar kan. Itu perjalanannya panjang dari 2017 barangkali sampai hari ini gitu. Nah, itu berapa tahun gitu. Lah Anda baru hari ini udah pengen dapat 1 miliar, gimana ceritanya kan begitu. Jadi buatlah sesuatu itu yang make sense dan Anda bisa realisasikan. Nggak usah jauh-jauh misalkan. Anda jual air mineral aja, 1 dus, itu Anda mampu berapa lama jualannya. Ya, misalkan 1 dus saya bisa 1 menit, Pak. Wah, itu keren. Berarti Anda sudah bisa jadi agen. Gitu. Jadi agen air mineral saya udah cukup kayak gitu. Ya. Jadi dengan seperti itu Anda langsung create gitu loh. Kemudian Anda ada ide lagi, langsung buat, langsung pasarkan. Buat, pasarkan. Seperti itu. Nanti dengan itu kan ada tren.
ada experience. Oh, ini gagal nih Pak, ternyata nggak laku. Wah, harus dievaluasi. Harus dievaluasi. Sehingga nanti kita makin matang dengan kondisi yang seperti itu gitu. Ya. Nah, itu beberapa hal yang menjadi gambaran bagaimana kita menyikapi teknologi kita hari ini ya. Maka sudah jelas tujuan kita kemana, persiapkan karir dan lainnya. Nah, ini contoh peminatan ya. Misalkan saya minat di software developer. Nah, maka metode terbaru hari ini misalkan Anda kenal namanya Agile Development. Anda pelajari Agile-nya, masuk ke perusahaan developer. Nih, saya udah kuasai Agile. Kemudian berikutnya, Agile itu cocoknya sama Scrum. Ya, Scrum ini gimana prosesnya? Pelajari lagi prosesnya. Nah, punya keahlian dua ini yang terbaru, update, daftar melamar ke software developer. Kemungkinan diterimanya lebih besar karena Anda sudah update gitu. Kalau Anda sudah update dengan teknologi segala macam gitu, ya. Nah, itu adalah bagaimana Anda sudah bisa menyajikan bahwa di dalam membuat perangkat lunak Anda sudah bisa yang paling canggih metodenya. Nah, itu berarti perusahaan dapat update dong, dapat karena. Jadi jangan sampai nanti masuk perusahaan diajarin lagi agile-nya, diajarin lagi Scrum-nya gitu. Ya capek lagi perusahaan sementara proyek udah ngantri nih gitu. Masa saya ngasih lagi pelatihan buat karyawan baru gitu. Pengennya datang plug and play gitu ya. Datang langsung terima, siap bekerja, langsung nangani proyek gitu. Nah, ini adalah bagian dari rekan-rekan persiapan yang harus Anda lakukan. Nah, itu barangkali pengantar ya. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan, Mas Nawir. Baik, terima kasih kembali juga kepada Pak Wisnu yang materinya sangat very insightful, luar biasa sekali, membuka cakrawala pemikiran kita dan tentunya kita akan semakin mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi tantangan ke depannya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa jika kita tidak agile terhadap lingkungan kita atau kita tidak adaptif terhadap perkembangan zaman, maka kita akan kena seleksi alam ceritanya teman-teman. Nah, di sini sudah ada banyak yang raise hand ya, udah ada yang bertanya nih. Aku persilakan terlebih dahulu kepada Kak Agnes. Kak Agnes, silakan boleh dibuka mikrofonnya atau pelantang. Kalau bisa aktifin kamera juga boleh banget. Oke, terima kasih. Sebelumnya maaf sekali, soalnya saya dalam perjalanan tadi sambil dengar. Ya, nggak apa-apa ya, di off ya kameranya. Di on kamera juga boleh, kan kelihatan juga di jalan. Ayo Nes, menghargai beliau nih Pak Wisnu dari Perancis loh jauh-jauh. Iya, santai aja, santai. Hidupin aja kameranya, Nes. Kak, nanti kalau sinyalnya gimana nanti kalau sinyalnya hilang, Kak? Coba dulu. Ya, nggak apa-apa. Santai. Takut ini anak muda yang tidak berani nih Pak. Siap. Silakan. Silakan pertanyaannya, Agnes. Oke, baik, terima kasih. Maaf sekali ya. Ini bisa ini. Oke, baik, terima kasih Kak. Tadi kebetulan dari penjelasannya Bapak tadi saya sempat dengar tentang hard skill dan soft skill. Pertanyaan saya, kalau misalnya Anda kata berbicara tentang hard skill dan juga soft skill, Kak, kan kita melihat sekarang, kenyataan sekarang ya, tidak semua orang bisa belajar, dan tidak semua orang tuh bisa tahu bagaimana sih perubahan dunia sekarang, bagaimana sih perkembangan teknologi sekarang. Karena mengingat bahwa tidak semua orang tinggalnya di kota, ada juga di daerah pedesaan yang benar-benar minim pengetahuan mereka tentang teknologi. Nah, pertanyaan saya dengan penjelasannya Bapak, karena tadi dari hard skill dan juga soft skill, sepertinya setiap pribadi tuh harus didesak, harus tahu bahwa beginilah keadaan, realitasnya keadaan sekarang tuh seperti ini. Nah, pendapat Bapak dengan penjelasannya Bapak tadi, pertanyaan saya, apakah semua orang jika dilihat dengan cara sekarang ini, apakah bisa dikatakan bahwa mereka benar-benar hidup di model 5.0 ataukah tidak, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Agnes. Aku mau discuss dulu nih sama Pak Wisnu. Baiknya pertanyaannya mau ditampung dulu atau Bapak mau langsung sekaligus jawab?
baiknya kita TikTok aja ya, biar nanti enak loh, biar nggak pending gitu ya. Saya boleh. jawab aja langsung biar Agnesnya juga nggak nunggu gitu ya. Ya baik. Silakan Pak Wisnu. Pertanyaannya, saya langsung ya, mohon izin. Ya, yang pertanyaannya baik sekali. Ya tentunya seperti ini ya. Kita nggak bisa mewakili orang lain. Itu yang pertama. Kita nggak bisa mewakili orang lain. Sekarang saya tanya aja, Agnes sekarang sudah punya semua teknologinya nggak hari ini? Teknologi apa dulu, Pak? Ya, ini hari ini Anda sudah pakai teknologi, sudah Oh punya ya, handphone, HP. sudah bisa akses YouTube, Smartphone, Pak. sudah bisa akses YouTube. Sudah, Pak. Nah, sekarang apa yang kurang? Maksud saya, pertanyaan saya tadi itu bagaimana dengan teman-teman yang berada di pelosok, Pak? Apakah benar-benar mereka benar Oke, hidup? baik, Ya. saya paham ya. Makanya Anda bertanya itu jangan mewakili orang lain, gitu ya. Ya, gitu. Jadi yang saya maksud di sini adalah ini untuk khusus teman-teman. Ini khusus teman-teman. Saya ingin menginsight teman-teman bahwa Anda pikirkan diri Anda sendiri. Pikirkan diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah cukup, maka tadi yang sisa tadi yang emang menjadi pikirannya Mbak Agnes, silakan nanti dipikirkan setelah kamu punya kemampuan itu tadi toh. Nah, gitu ya. Jadi jangan hari ini Anda belum bisa ngapa-ngapain sudah mikirin banyak orang, gitu loh. Oke ya, paham ya. Jadi hari ini kita kerucutkan, hari ini cukup pikirkan diri kita masing-masing. Even saya bisa bantu orang lain, oke, fine. Tapi diri kita dulu selamat nggak nih? Jangan-jangan kita juga bingung gitu kan. Jangan-jangan kita bingung. Ya, Mbak Agnes, oke saya paham. Anda care-nya sama lingkungan Anda luar biasa, saya paham itu gitu ya. Bahkan sekelas saya pun mungkin belum bisa seperti yang pikiran tadi Mbak Agnes gitu ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitar saya gitu. Tapi prinsipnya tadi, minimum kita bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu. Itu satu. Ya, ketika kita sudah paham, sudah bisa kita lakukan, maka ringnya bertambah. Nanti ringnya keluarganya Mbak Agnes, lingkungan, bahkan provinsi yang ada di Mbak Agnes gitu bisa bantu gitu. Dengan catatan tadi kita sudah maju lebih dulu gitu ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengcoverage banyak orang ya, tapi prinsipnya adalah rekan-rekan di sini yang lebih harus fokus gitu ya. Selamatkan diri Anda dulu baru bantu orang lain. Kalau pernah naik pesawat, ingat kalau ada pelampung yang nyala itu Anda pasang dulu gitu ya. Jangan pasangin, bahkan anak saya pun setelah saya pasang gitu loh. Ya, anak saya pun setelah saya pasang baru saya bantu orang lain. Itu prinsip ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab artinya bagaimana kita memikirkan orang lain yang lebih banyak sementara kita sendiri belum maksimal. Jadi maksimalkan dulu potensi yang ada di Mbak Agnes sehingga kita bisa bantu banyak orang. Oke ya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Wisnu. Gimana Agnes? Udah clear ya buat jawabannya? Ya, Oke, clear, Kak. makasih. Ya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan berikutnya dari Hilman. Saya silakan Hilman, boleh tanyakan pertanyaannya. Oke, Kak Nawir, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya ke Pak Wisnu. Kebetulan saya lulusan Teknik Informatika, Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan terkait dengan yang pertama, lulusan anak Teknik Informatika itu rata-rata malah kebanyakan tuh tidak bisa ngoding gitu, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana nasib dari mereka saat apply suatu pekerjaan nanti gitu ya, Pak. Nah, terus yang nomor dua, bagaimana tanggapan Bapak terkait shift career dari seseorang, misalkan berbeda prodi, bukan prodi teknik ke langsung bekerjanya ke yang bagian engineer banget kayak gitu, Pak. Nah, terus yang ketiga, bagaimana cara yang harus dilakukan saat apply suatu pekerjaan tanpa background atau pengalaman berapa lama bekerja, tetapi punya portofolio yang cukup bisa diandalkan. Itu saja, Pak, 3 pertanyaan dari saya. Mohon maaf, Pak, rombongan pertanyaan, Pak. Terima kasih. Siap. Ya, Baik, saya paham. Ya, ini kebetulan satu jalur. Saya jawab ya, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Mas Hilman. Ya, tetap tadi prinsipnya, ketika kita ngambil satu program studi atau jurusan, itu berarti sudah menjadi tanggung jawab kita ya, satu. Jadi jangan lagi sampai ada kalimat yang tadi seperti disampaikan gitu. Pak, ini saya lulusan informatika, tapi saya nggak bisa ngoding gitulah. Nah, berarti untung Anda nggak ketemu saya gitu. Kalau ketemu saya pasti saya suruh ngoding gitu ya. Jadi itu yang pertama. Artinya begini, apapun alumni Anda hari ini itu orang nggak mau tahu. Orang nggak mau tahu.
Anda lulusan informatika, ya udah standarnya bisa ngoding nggak? Harus bisa ngoding gitu loh. Kalau Anda belum bisa, ya berusaha, kan masih ada waktu, belum bekerja kan? Nah, sambil menunggu pekerjaan, belajar coding. Hari ini di YouTube udah ratusan, di GitHub juga, wah udah banyak gitu ya. Oke, Anda sudah lebih paham hari ini. Artinya apa? Tidak lagi kami mau mendengar hal itu. Ya, nggak mau tahu prinsipnya. Pokoknya mau bisa mau enggak, pokoknya Anda sudah alumni informatika dan orang di dunia ini tahu bahwa orang informatika harus bisa ngoding gitu ya. Itu udah harga mati. Sama kayak dokter. Masa nanti dokter alumni terus aduh saya nggak bisa nyuntik misalkan gitu. Orang accepted nggak? Nggak mungkin lah. Anda sudah jadi dokter kan gitu, ya. Nah itu salah satunya. Jadi nggak bisa di-deny, ya, nggak bisa ditolak gitu. Itu harus menjadi nasib gitu ya. Sudah nasib sudah menjadi bubur gitu ya. Jadi harus diterima. Nah, pertanyaan berikutnya. Kemudian di ini ada lintas misalkan. Kita bisa nggak lintas Pak ini kok tiba-tiba yang engineering banget atau enggak yang hard skill soft skill lah itu ya yang tiba-tiba langsung saya ditempatin di mesin banget Pak di ngoding banget gitu loh sementara saya belum punya sementara teman saya yang harusnya di tempat itu malah ditempatin di marketing misalkan ya itu bagi saya itu hak organisasi ya bagi saya hak organisasi gitu loh jadi atasan setingkat Anda atau atasan yang lebih tinggi Anda itu udah mapping ya, sudah punya planning gitu. Jadi kita nggak bisa dobrak itu loh, nggak bisa dobrak gitu ya. Kalau kita bisa dobrak ya saya yang ngatur berarti kan. Oh saya maunya di sini, saya mau di sini gitu. Kesalahan kita adalah pada saat kita performance di perusahaan, kita tidak menunjukkan skill tadi. Kalau kita begitu masuk ke perusahaan, contohnya saya misalkan, oh saya awalnya mungkin nggak dipandang sebelah mata ngodingnya nih, tiba-tiba saya performance di ngoding gitu loh, maka otomatis saya akan dipindahkan ke developer gitu. Ya, itu yang mantau mereka Mas, bukan kita gitu ya. Yang mantau itu pimpinan kita. Nah, itu yang lintas seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau misalkan kita tanpa pengalaman gitu. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kita itu namanya internship, namanya workshop, namanya segala macam, itu bisa masukkan ke portofolio. Yang penting Anda bisa meyakinkan nggak? Bisa meyakinkan nggak? Ya kan? Apapun merek yang rumah makan, ya, apapun hari ini rumah makannya apa, Anda tuh nggak mungkin punya apa namanya, nggak mungkin punya pengalaman semua rumah makan pernah Anda masukin kan, gitu ya. Tapi Anda yakin nggak? Wah ini kayaknya enak rumah makan. Kira-kira apa cirinya? Kira-kira cirinya apa? Rumah makan itu enak. Sering didatangi pengunjung mungkin? Oke, antri. Ada yang antri. Ya, contoh deh, kalau misalkan di desa itu ada tukang bakso lewat, dikerumunin ibu-ibu, udah beli satu semua beli, otomatis itu. Gitu. Tapi nanti kalau nanti hasilnya nggak bagus, nanti besok mang lewat nggak akan diberhentiin. Itu konsekuensi ya dengan. Tapi kalau udah menjadi langganan, wah itu udah tahu gitu. Nah maka tadi kita jangan pernah khawatir kita nggak akan diterima tanpa pengalaman. Makanya tadi yang bingung itu Anda mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman Anda tadi. Kalau kita bisa menuliskan dengan baik, kan kita nggak ketemu nih. Misalkan saya ke Mas Nawir atau Mas Hilman gitu ya, tiba-tiba ada lamarannya ke saya misalkan. Oh saya kan nggak tahu orangnya, tapi saya hanya baca ceritanya di CV, di mana di portofolio. Maka buatlah portofolio itu yang bagus. Buatlah yang itu yang make sense, yang realistis gitu ya. Dan itu menyimpan sebuah apa ya? Saya sanggup bekerja sama dengan Anda. Itu loh kata-kata itu. Di pesan-pesan kita, di lamaran kita itu kata-kata itu gitu loh. Makanya nanti mungkin berikutnya ada jitu menulis lamaran gitu ya. Ya seperti itu. Artinya apa? Karena orang mungkin nanti nggak perlu lagi yang berhalaman-berhalaman lagi. Saya cukup kayak brosur, kayak leaflet, cukup segitu kirim ke perusahaan dengan satu lembar saja. Oh, perusahaan udah yakin. Oh, ini bisa nih bekerja gitu. Seperti itu ya. Jadi silakan Mas Hilman. Pokoknya saya nggak mau di kelas ini semuanya pesimis, nggak mau gitu ya. Saya pinginnya semua udah ketemu saya, silakan keep my words gitu ya. Pegang kata-kata saya garansi gitu ya. Nanti kalau yang kurang puas Anda boleh japri saya. Kenapa saya masih nggak diterima kerja seperti apa gitu loh. Karena tadi beberapa tipsnya ada yang lewat. Begitu ya Mas Hilman, terima kasih. Oke, terima Iya, Pak. kasih Mas Terima kasih, Hilman. Pak.
Ya, jadi kalau bisa kita highlight dari apa yang sudah disampaikan Pak Wisnu tadi, kalau misalkan kita emang ahli nih di bidang komunikasi, tunjukkan performa kita. Kalau kita ahli sebagai developer, sebagai IT, tunjukkan performa kita, jangan malah menunjukkan performa yang lain. Kayak misalkan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu tadi, itu hak organisasi dari mapping si HR-nya mungkin, sehingga si HR-nya melihat bahwasanya, oh kayaknya nih anak walaupun dia jurusannya teknik industri, kayaknya dia lebih cocok untuk menjadi sales marketing. Makanya kalau kita memiliki kemampuan yang sebenarnya kita sudah dapatkan di bangku kuliah, sebaiknya kita implementasikan lebih nyata dan lebih jauh lagi supaya karir kita semakin berkembang seperti Bapak kita nih Pak Wisnu yang nantinya akan menjadi PhD ya Pak, luar biasa sekali. Oke, kita next ke pertanyaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita next ke pertanyaan berikutnya nih, ada yang masih raise hand. Halo Kak Putri. Iya Kak, Ya, boleh silakan pertanyaannya Kak Putri. saya pengen bertanya kalau untuk kerjasama kolaborasi, itu sebaiknya kita kolaborasi dengan yang sama-sama berkembang, dalam arti harapannya itu bisa kita berkembang bareng atau sebaiknya dengan yang emang sudah settle, udah punya nama gitu. Mohon pandangannya lebih baik yang mana gitu daripada coba semuanya gitu. Saya minta pandangan Bapak. Terima kasih. Ya, Oke, baik. silakan Pak Wisnu. Ya, ini sudah luar biasa nih, ada kemajuan sedikit ya. Kalau tadi masih ceritanya melamar kerja, kalau yang ini kita ngajaknya kolaborasi. Nah, saya lebih senang yang seperti ini, gitu ya. Artinya dia sudah punya visi. Nah, bagus. Jadi kalau Mbak Putri tadi pilihannya ada dua memang ya, mau startup itu mau kita dengan yang sudah settle atau yang dengan yang sama-sama berkembang. Emang ada plus minus ya. Yang pertama tadi, kalau kita dengan yang sudah settle itu namanya kita co-branding. Ya, co-branding ini keuntungannya effort kita mungkin lebih kecil ya, effort kita lebih kecil. Artinya karena kita sudah menyanding nama yang kita kolaborasi gitu ya. Misalkan perusahaan kita bekerja sama dengan Astra misalkan gitu ya. Nah, tentunya Astranya akan mendompleng kita gitu. Nah, itu berarti kita ada satu step bahwa kita nggak perlu market lagi gitu loh, nggak perlu marketing secara luas gitu, karena memang kita sudah mendompleng nama besar Astra, tapi karena kita hanya di balik layar gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang kedua tadi opsinya, bagaimana dengan yang sama-sama berkembang? Selama Anda melihat potensial di sebelah gitu ya, di bagian sebelahnya gitu ya, berarti kan kalau sebelah dan sebelah ini digabung berarti kan jadi uni gitu. Kalau dari uni ini makin kuat gitu ya. Nah, kalau Anda melihat potensi seperti itu, maka saya lebih anjurkan yang ini gitu loh. Karena nanti tidak ada lagi degradasi pembagi tanda kutip ya, pembagi hasil gitu loh. Ya, karena kita bisa one by one gitu loh. Tapi kalau dengan yang sudah lebih besar, kita hanya persentase dan itu kecil biasanya. Gitu loh. Jadi dari sisi benefit itu tadi ya ada plus minusnya. Dari sisi benefit mungkin kita tidak maksimal kalau dengan yang perusahaan sudah settle. Tapi kalau dengan yang sama-sama berkembang kan kita sama-sama survive. Maka hasilnya bisa one by one gitu. Nah, artinya seperti itu ya. Jadi saya kembalikan lagi ke Mbak Putri untuk decide-nya bagaimana tadi memutuskan saya untuk tahap pertama ini bolehlah kita dengan yang sudah settle, supaya kita bisa belajar, merintis. Nanti kalau sudah oke performance-nya, kita sudah bisa lepas dengan masa kontrak tertentu, kita membangun dengan yang tadi, dengan yang setara gitu ya. Jadi artinya kita punya opsi, bahkan bisa dua-duanya, bisa hybrid gitu loh. Karena potensi hari ini adalah tidak hanya di satu bidang saja segala macam, kita bisa multi kolaboratif gitu. Seperti itu Mbak Putri ya. Okay, we have to multi-collaborate it with another company ataupun startup yang nantinya akan kita rintis, sehingga try and error yang sudah kita dapatkan berdasarkan pengalaman dari bekerja sama antar individu ataupun perusahaan itu sendiri juga bisa kita dapatkan menjadi kacamata kita, refleksi kita saat kita nanti ingin bekerja sama berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ada follow up questions nggak? Udah clear ya kayaknya? Iya, kayaknya udah clear deh. Atau mau di open mic-nya? Aku menunggu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.
Iya, terima kasih juga Kak Putri. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Hartadi. Halo Mas Hartadi. Ya, halo Mas. Izin Iya. bertanya boleh? Iya, silakan Mas pertanyaannya. Nggak Izin, boleh, Mas. nggak boleh. Pekerjaan. Aduh, Mbak Randu. Ya, silakan Mas Hartadi. Ya, sudah terdengar suaranya? Ya. Jadi di suatu pekerjaan pasti ada yang namanya jenjang karir. Nah, biasanya itu untuk jenjang karir itu berapa lama ya Pak di antara satu posisi berikutnya gitu. Dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan jenjang karir kita itu, misalkan dari satu posisi yang A, dari yang level bawah, sehingga kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Dapatkan posisi yang kita inginkan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Wisnu boleh dijawab. Ya, baik. Terima kasih Mas Hartadi ya. Jadi yang pertama adalah mungkin mohon maaf untuk hari ini kita jenjang karir tuh saya masih bilang relatif ya. Yang hari ini justru yang kita kejar tuh income-nya. Ya, jadi income-nya hari ini gitulah. Kalau jenjang karir itu menurut saya relatif karena tren-tren untuk pekerjaan hari ini itu tidak lagi menurut jenjang gitu ya, tapi menurut skill. Hari ini yang harus di note Mas Hartadi ya, kecuali Mas Hartadi masuk ke satu perusahaan yang sudah legend gitu ya, sudah perjalanan cukup lama dan itu memang akan berjenjang karirnya. Tapi secara prinsip adalah hari ini bisa kita jam juga, artinya bisa loncat gitu ya, bisa loncat dengan prestasi yang luar biasa. Hari ini memungkinkan sekali. Ya tadi kalau kita membuat sesuatu yang betul-betul signifikan untuk perusahaan, itu berarti kita memiliki nilai promote yang cukup baik gitu ya. Itu yang harus disikapi. Nah, maka modalnya hari ini bukan masalah menunggu waktu menurut saya, tapi kita harus performance gitu ya. Harus performance. Makin terus nih. Iya. Mana barang-barang baterai? Sorry. Oke, ya. Jadi kita nggak bicara lagi lama berapa lama itu. Kalau misalkan acuan saja, kalau misalnya dalam pegawai negeri misalkan, yaitu dalam 3 tahun atau 4 tahun itu baru naik golongan segala macam, dan itu kan reguler ya, itu cukup lama gitu. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan papan atas segala macam itu bisa lebih cepat gitu. Nah, ada dua pilihannya. Ketika Mas Hartadi tadi sudah tidak apa ya, sudah mentok gitu di perusahaan yang saat ini, maka kita bisa loncat ke perusahaan yang lebih besar. Itu kemungkinannya sudah cukup ideal gitu ya. Jadi dengan catatan tadi, kalau misalkan Mas Hartadi mengamati gitu ya, banyak orang-orang yang tiba-tiba awalnya di perusahaan ini, sekarang di perusahaan ini, sekarang di perusahaan ini gitu ya, loncat-loncat gitu dengan santainya gitu ya. Mungkin tentunya tadi dengan dia di jenjang karirnya sudah mentok, loncat ke perusahaan yang lebih besar, itu alternatifnya. Tapi kalau mau stay di perusahaan itu biasanya paling cepat itu per 3 tahun, paling cepat per 3 tahun gitu ya, idealnya. Tapi kalau bisa dengan prestasi yang cukup baik itu bisa loncat lebih cepat lagi gitu. Seperti itu Mas Hartadi ya. Jadi tetap teman-teman harus concern juga pada skill yang up to date gitu ya hari ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Wisnu. Gimana Hartadi, ada follow up questions atau sudah clear jawabannya? Iya, kayaknya sudah ya. Soalnya tadi ada suara angin gitu. Kalau misalkan, oke, jadi poin yang bisa poin yang bisa kita highlight dari jawaban Pak Wisnu tadi, untuk jenjang karir itu sendiri, sekarang orang lebih melihat ke income sama skill yang dia miliki gitu. Kalau misalkan skillnya mantap ini, bisa jadi income-nya juga gede gitu ya kan, bisa. Oke. Ini masih ada yang mau bertanya. Bentar teman-teman. Teman-teman, saya izin buka puasa dulu, boleh nggak? Silakan. Iya, oke, terima kasih. Tajil dulu yang buka, silakan. Oke, siapa lagi mau wilayah bertanya? timur ya, wilayah timur sudah nih nampaknya. Tengah, Pak. Tengah nih, Pak. Tengah. Ya, Oke. Palu. Mantap. Salam, mantap. Pak. Alhamdulillah, selamat berbuka. Pak. Oke, kita bisa lanjut lagi nih teman-teman. Alhamdulillah udah batal puasanya, ye. Baca doang nggak tadi? Iya, baca dong. Mau aku lantunin nih di sini. Oke, Ya, teman-teman, silakan. kita masih punya
agak sedikit banyak sih waktu kita nih mau curcol nih, mau tanya-tanya seputar karir dan internship dari Pak Wisnu ya. Oh ini kayaknya Kak Putri ada banyak pertanyaan nih di benaknya. Oke, Kak Putri, silakan Kak Putri. Maaf, ini bukan pertanyaan sih, lebih ke sharing aja. Kalau saya lihat sepertinya YouTube itu mulai ada perkembangan. Nah, jadi kalau misalkan ada saran buat biar lebih cepat dimonetize di YouTube itu seperti apa? Mungkin dari Bapak lebih ada insight yang bisa dibagi ke anak-anak muda. Dan oh iya, saya mau sharing boleh Pak? Saya ini sih ada pandangan mau mulai ini, mohon doanya dari suami kan punya kemampuan di fisika, matematika, jadi bikin les online. Nanti kan kalau itu kan ada monetize dari situ. Nah, ya mohon pandangan dari Bapak buat tentang monetize YouTube itu yang cara-caranya seperti apa. Terima kasih. Ya, baik, saya jawab langsung ya. Oke, Mbak Putri, ya bagus nih idenya gitu ya. Tapi mohon maaf karena saya juga tidak memulai monetas dari YouTube gitu ya. Tapi saya sudah sedikit reference dari yang sudah ada gitu. Prinsipnya adalah seperti ini. Ketika kita mau menghasilkan di media online itu banyak sebetulnya yang hidden ya, yang hidden information yang mungkin tidak sesukses yang teman-teman lihat mungkin yang seperti hari ini. Nah, ada indikatornya. Yang pertama adalah materi tidak kontinu gitu ya. Materi tidak kontinu, kemudian durasi video juga terlalu panjang gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, hati-hati dengan unsur-unsur copyright ya. Unsur-unsur copyright, baik itu ada lagu, gambar segala macam ya, itu harus betul-betul diamati gitu. Semuanya harus benar-benar di-create sendiri gitu ya, yang bebas copyright. Sehingga nanti YouTube memverifikasi semua karya Anda itu bebas dari hal atau yang berhubungan dengan hukum dengan orang lain gitu. Itu yang menjadi titipan awal saya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa itu harus tetap diiklankan gitu ya. Harus tetap diiklankan, di advertise. Misalkan suaminya tadi udah punya kelas. Nah, kelasnya misalkan ada 20 orang. Nah, 20 orang ini minimum sudah subscribe. Ya, subscribe terus, nanti dari 20 orang ini keluarganya segala macamnya semua, dan itu minta di subscribe. Nah, dengan subscribe ini itu baru bisa menghasilkan. Kalau tidak salah dengan minimumnya ketika sudah mencapai 1.300.000 ya, 1.300.000 baru bisa dimonetize gitu ya. Jadi perjalanannya tidak seinstan yang dibayangkan, tapi boleh mulai dirilis gitu. Tidak perlu jangan berharap dulu, tapi laksanakan aja dulu. Kalau bisa sudah di planning, baik itu video, kemudian kualitas segala macamnya gitu sudah mulai ditata gitu ya. Jadi karena memang dengan durasi at least 5 menit itu informasi tersampaikan dan menarik gitu tentunya. Ya karena hati-hati kalau materi course biasanya cenderung monoton, maka orang malas gitu nge-subscribe gitu. Intinya seperti itu. Tapi tentunya tadi jangan berkecil hati, selama yang kelas berjalannya itu lancar ya udah itu aja yang menjadi rutin. Jadi kelihatan natural sehingga nanti orang bisa dengan sendirinya melirik channel YouTube kita gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Yeay, semangat Kak Putri untuk develop channel YouTube-nya ya. Teman-teman di sini harus subscribe ya. Namanya apa tuh Kak Putri? Mufakih Ali itu masih belum Kak, masih YouTube-nya masih belum diisi lagi buat yang materi itu. Ya, silakan. Nanti kabarin aja nih, lumayan nih segrup udah ada 44 yang subscribe nih. Benar. Linknya nanti di-share di grup ya. Oke, aku mau ngingetin nih sama teman-teman semua, jangan lupa untuk isi presensinya karena akan ada wisuda. Oh my god. Oh, maaf. Banyak distraksi ya setelah buka puasa biasanya. Nah, buat teman-teman yang belum buka puasa, ayo semangat ya nunggu puasanya, jangan batal dulu. Nih teman-teman, kita masih ada masih panjang nih waktunya untuk sharing-sharing sama Pak Wisnu. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan atau mau sharing dan tanya pandangan nih terkait internship dan juga karir ataupun terkait bidang keilmuan yang digeluti oleh Pak Wisnu itu sendiri, juga feel free ya Pak Wisnu ya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak
benefit, banyak manfaat yang tentunya bisa menopang karir kita, pengetahuan kita, dan juga scale up atau scale up diri kita sendiri tentunya pasti. Adakah yang ingin bertanya teman-teman sekalian? Mohon izin Pak Wisnu. Silakan, silakan. Silakan Mas Randu. Mohon izin, saya Randu Inzani, Pak Wisnu. Ya. Kita mungkin pernah ketemu di sekitar bulan Januari di Bali ya. Ya, Pak Wisnu ya, nih, teman-teman juga mengundang Pak Wisnu untuk hadir. Terima kasih sekali. Jauh-jauh dari Perancis ya Pak Wisnu ya. Izin, kebetulan juga mungkin kampus Bapak juga dekat dengan kampus kami Pak. Saat S1 dulu di sekitaran Jatinangor, jadi dekat juga dengan Cibiru Pak ya. Betul. Kemudian izin bertanya Pak, terkait karir. Kebetulan kan kami sama seperti Bapak ASN, cuman bedanya kami struktural, Bapak di fungsional begitu Pak ya. Sepengetahuan dan sepandangan Bapak selaku ASN yang sudah cukup lama Pak ya. Bagaimana Pak prospek ke depannya untuk kehidupan kita ini Pak? Terutama untuk karir pengarir gitu, terutama saya kan baru juga di dunia ASN, mungkin baru masuk ke tahun keempat begitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, saya jujur tertarik tentang dunia blockchain, terutama ketika kegiatan yang dilaksanakan di Bali Pak, yang menghadirkan 99 profesor yang isinya para profesor dan calon profesor gitu. Dan itu tentunya menjadi hasanah baru, terutama saya di dunia sosial yang terpaksa dan akhirnya mencintai dunia blockchain, sehingga saya akhirnya mengundang Pak Wisnu, mengundang Pak Adam untuk hadir untuk lebih tahu lagi tentang dunia IT. Tapi ternyata baru-baru ini saya juga baru mengetahui bahwa ada khusus di luar negeri Pak ya, di Amerika dan di Perancis yang saya ketahui jurusan khusus tentang blockchain gitu, tentang pengkripto dan sebagainya. Tapi yang jadi miris, justru sekarang ada apa ya istilahnya, ada isu-isu bahkan tersangka-tersangka baru gitu Pak tentang dunia IT, pengkripto, saham-saham trading dan sebagainya. Bagaimana Bapak menyikapi kondisi tersebut? Padahal di luar negeri pun sudah ada jurusan yang khusus, otomatis ini legitimasi hukumnya juga jelas begitu Pak. Mohon izin Pak, mohon berkenan informasi dan ilmunya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Randu. Ya, yang pertama adalah tadi ya, untuk pegawai negeri itu sebetulnya udah di zona comfort zone ya, zona aman sebetulnya. Ya, jadi kalau misalkan untuk Mas Randu itu punya naik golongannya 4 tahun sekali lah gitu. Kalau saya bisa 2 tahun gitu ya paling cepat. Nah, artinya kalau Mas Randu pilih jalur struktural ya berarti tadi pilihannya banyak pelatihan dan sekolah gitu ya, sama kayak saya gitu ya. Jadi saya harus mencapai doktoral nih kalau untuk sampai di lektor kepala sampai guru besar gitu ya. Itu tantangan buat saya sendiri gitu. Nah, ideally adalah ketika kita sudah memilih jalur ini, maka tetap kita juga profesional ya. Artinya profesional, kita memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, dasar-dasar pekerjaan kita dan lain hal. Tentunya itu yang harus dipenuhi tanpa melihat tadi. Kita nggak pernah melihat lingkungan ya. Kita tutup mata dulu, tutup kuping untuk lingkungan, tapi sendiri aja dulu. Kita insight diri sendiri, segala macam, discharge gitu ya. Kemudian bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena politik hari ini juga, itu sudah kita tutup mata, tutup telinga. Yang penting profesional kita jangan sampai loss. Begitu nanti ada kesempatan Mas Randu di positioning, tapi Mas Randunya nggak siap secara administratif, itu yang jadi masalah. Gitu loh. Jadi itu yang harus dipersiapkan rekan-rekan yang di ASN kebetulan gitu. Jadi selalu mempersiapkan diri apapun yang terjadi dengan kondisi bangsa ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua mengenai blockchain gitu ya. Baik secara karena tadi literasi masyarakat kita itu lebih cenderung cenderung ke finansial ya. Jadi yang secara benefit menguntungkan dan secara cepat. Dan yang jadi masalah itu adalah ketika kita salah berinvestasi lah, kurang lebih seperti itu bahasanya ya. Jadi
salah berinvestasi karena memang teknologi itu di-drive atau diciptakan itu secara netral gitu ya. Nah, nanti masalah preferensinya, oh ini digunakan untuk hal-hal yang tanda kutip ya menyebabkan sesuatu hal yang negatif gitu ya, sehingga defisit, orang rugi segala macam gitu. Nah, itu adalah dampak dari preferences. Tapi prinsipnya adalah teknologi itu diciptakan untuk membangun peradaban gitu. Nah, blockchain ini adalah yang saya tawarkan waktu di Bali itu adalah bagaimana pemahaman kita terhadap teknologi secara utuh. Karena yang didapatkan hari ini ya tadi hanya bagian NFT-nya, hanya bagian cryptocurrency-nya gitu loh, hanya di aset gitu loh. Sementara utuh penyerapan teknologinya tidak ada, sehingga tadi masyarakat tanda kutip merasa apa ya, dikibulin lah bahasanya seperti itu. Nah, sehingga mereka tidak punya positioning, mau gimana nih arah teknologinya itu tadi karena tidak fundamental. Nah, sementara di negara maju itu sudah mereka sudah planning, sudah pikirkan strategi marketnya, cara penyebarannya gitu, sehingga dan budaya literasinya mereka sudah jauh lebih maju gitu. Nah, dari situlah mereka satu step lebih unggul gitu. Nggak ada keluhan di sini yang seperti apa, karena mereka sudah paham akan resikonya, kemudian akan ini, makanya tadi ada jurusan yang sudah ada, bahkan informasi terakhir Ethereum 2.0 itu udah di lock gitu, sudah nggak di discontinue lah gitu ya. Itu bagaimana dampaknya terhadap kita yang baru mulai belajar gitu. Nah, hal ini adalah hal biasa gitu. Di negara maju tuh nutup sekelas perusahaan GM aja bisa gitu kan. Jadi artinya di sini mereka sudah betul-betul cut and stop and discontinue-nya itu mereka sudah betul-betul terserah saja gitu, karena sistemnya sudah settle. Mau di-cut seperti itu santai aja gitu. Jadi artinya ketika kita menyikapi sebuah teknologi itu yang paling penting adalah bagaimana kita mampu menyerap dan implementasi ya secara utuh teknologi itu, tidak perbagian. Kalau perbagian saja tentunya tadi kena tanda kutip jebakan Batman lah, yang akhirnya kita hanya euforia, akhirnya kan marketnya yang luas gitu, ternyata kosong gitu kan, yang disampaikan kosong, akhirnya masyarakat tergiur, sampai Mas Randu juga tergiur barangkali awalnya seperti itu. Nah, ternyata begitu kita selidiki, justru pondasinya harus kuat gitu. Ketika fundamental, apapun yang terjadi kondisinya, baik itu secara marketing, secara apa, lebih luas lagi implementasinya, maka kita sudah bisa paham bahwa risikonya akan seperti itu. Nah, yang kejadian hari ini adalah tadi, karena masyarakat kita menampung referensinya dari berbagai macam secara online tadi gitu ya, secara instan, tidak fundamental, maka itu tadi saya sayangkan sekali, yang harusnya teknologi ini membantu peradaban kita ternyata malah menjerumuskan tanda kutip ya, kita banyak dirugikan hal ini. Kurang lebih seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali jawaban dari Pak Wisnu, sangat insightful ya Kak Randu ya. Iya. Iya. Jangan panggil Om aja. Oh iya Om. Oke, jadi teman-teman semuanya, karena masyarakat kita mungkin seperti yang juga sudah disampaikan oleh Pak Wisnu, literasinya kurang fundamental, kurang komprehensif dalam mengkaji, makanya apa yang seharusnya bisa memberikan dampak positif terhadap lahirnya teknologi dengan kita, yang bisa membantu kehidupan kita, malah menjadi hal yang sangat disesali, karena seperti yang disampaikan oleh Alexander Graham Bell juga nih, ini merupakan hal yang luar biasa, yaitu sebelum apapun persiapan adalah kunci menuju kesuksesan. Jadi saat kita ingin berinvestasi, saat kita ingin melakukan pembuatan bisnis, ataupun saat kita ingin melakukan ibadah juga ya tentunya, semuanya itu butuh persiapan. Kita sebelum puasa tentunya sahur terlebih dahulu kan ya, biar kuat, berstamina, dan dapat berkah. Sehingga semua yang kita persiapkan ini insya Allah memberikan manfaat, karena sesi kita ini sudah di akhir teman-teman semuanya. Wah, sedih ya. Kita sudah banyak mendapatkan materi, sudah dapat banyak insight dari Pak Wisnu yang tentunya insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian serta Pak Wisnu yang sudah hadir berkenan
menyempatkan waktunya dalam sesi kelas kali ini. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwasanya jangan lupa untuk pengumpulan final project-nya pada tanggal 12 April dalam bentuk PPT dan dikirim ke dalam Google Drive yang akan disebarkan di dalam grup. Teman-teman juga jangan lupa untuk video recording presentasinya terkait final project yang sudah disusun. Untuk itu, saya mengakhiri kelas ini dengan satu pantun nih buat kita semua. Dua, Deng. Dapat bonus 1, jadi 2. Pantunnya itu, jauh di liong, tapi di hati jangan. Biar jauh, tak akan lupa. Sharing Pak Wisnu sudah selesai. Petik manfaat buat kita semua. Yeay. Bisa pakai fitur reaction teman-teman sekalian atau tepuk tangan secara virtual. Oke, pantun yang terakhir nih. Berburu, ya tadi kita kan sudah dapat insight nih dari Pak Wisnu terkait bagaimana sih era digitalisasi itu berkembang dari industri 1.0 sampai seterusnya, dan itu pada masa 1.0 itu kan masyarakat itu masih berburu ya. Jadi ini ada kata berburunya, terinspirasi gue. Berburu ke Paris lebih seminggu, dapat bekal sampai abadi. Berguru dari Pak Wisnu, bagai bunga, semerbak mewangi. Ye, luar biasa. Ulangi lagi, Terima kasih nih. lagi, Amir. Gimana Mas? Ulangi ya? Pengen terekam nih. Oke, boleh. Oke, jadi aku ulang ya. 1, 2, 3. Berburu ke Paris lebih seminggu, dapat bekal sampai abadi. Berguru dari Pak Wisnu, bagai bunga semerbak mewangi. Yeay. Terima kasih banyak Pak Wisnu sudah menyempatkan hadir. Sama-sama ya. Kegiatan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan. Ya, saya juga mohon maaf ya teman-teman. Bapak, saya mohon maaf jika ada salah-salah saya mohon maaf. Santai. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa tugasnya, presensinya juga jangan lupa. Saya mengapresiasi kegiatan dari Global Youth Indonesia dan saya selaku moderator dalam kegiatan Inspiring Youth Generation Program yang diselenggarakan secara nasional dari 34 provinsi yang menjadi delegasi. Tentunya ini memberikan manfaat buat kita menjalin networking dan juga menjadi ajang memperkuat tali silaturahmi kita sesama anak bangsa. Saya selaku moderator menutup acara kita pada sore hari ini sehingga petang di daerah saya di Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semuanya. Dadah. Terima kasih ya Pak Wisnu dan moderator. Teman-teman boleh on cam buat semuanya ya. Teman-teman. Kita dong foto bareng nggak sih? Perlu ya? Perlu banget sih kayaknya. Aku lupa. Silakan. Foto dulu ya. Perlu banget Kak. Yuk teman-teman boleh aktifin kamera karena kita masih ada 3 menit lagi juga ternyata. Kamera. Ya, silakan. Ayo teman-teman boleh diaktifin kameranya. Oh, namanya Bimo, saya kira Bino tadi. Ya, udah ready ya? Aku Pandu, bukan Randu, tapi Pandu. Bercanda. Randu maaf. Ya, maaf teman-teman Saya semuanya. dibantu screenshot sama Hilman nih. Oke, sama Hilman. Makasih Kak Hilman. Ya Bang. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terus satu lagi yang slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih Mas Hilman. Iya Kak, sama-sama. Ya, wah kita habis difoto sama Ali. Teknologi nih. Bercanda. Ya, teman-teman boleh leave untuk persiapan buka puasa. Ya, makasih Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, aku mau izin juga. Bye, mau sholat maghrib. See you latte guys. Assalamualaikum.